Nah, meledaklah tangki itu. Kenalah mereka bertiga ini. Terpaparlah mereka bertiga ini kena radiasi itu. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Esa Maulana. Oh iya, terima kasih banget untuk kalian yang sudah ngerelain waktu dan kuota kalian untuk melihat dan nonton video aku. So, di video kali ini aku ingin ngebahas tentang kisah kematian tragis yang dialami oleh Hisashi Ouchi. Kenapa lah aku bilang tragis? Karena Hisashi Ouchi ini merupakan salah satu korban kecelakaan nuklir yang dipaksa hidup 83 hari dalam keadaan yang benar-benar miris, menyedihkan. Dan sebelum kita memulai ceritanya, mari kita lihat dulu cuplikan yang satu ini. Hisashi Ouchi merupakan salah satu karyawan teknisi berusia 35 tahun yang bekerja di salah satu perusahaan tenaga nuklir di negara Jepang, lebih tepatnya di desa Tokaimura. Dan untuk nama perusahaan ini sendiri adalah Japan Nuclear Fuel Conversion Corporation atau sering disebut JECO. Halah, makan dulu. GCO. Pada suatu hari, lebih tepatnya pada tanggal 30 September 1999, Hisashi Ouchi dan dua rekannya yang bernama Masato Shinohara dan Yutaka Yokokawa, mereka bertiga ini sedang mempersiapkan beberapa bahan bakar yang akan digunakan untuk 3 tahun ke depan sebagai reaktor pemulih cepat eksperimental Joyo. Jadi ketika itu, Hisashi dan kedua rekannya ini sedang mencampurkan larutan uranium nitrat ke dalam tangki pengendapan, di mana tangki pengendapan itu berisi 16 kg uranium. Sebenarnya dari sini sudah salah ya, karena batas tertinggi pengisian uranium ini maksimal 2,4 kg, tapi saat itu tangki tersebut berisi 16 kg uranium. Nggak ngerti ini memang pelatihan yang kurang atau kayak gimana. Nah, dicampurkanlah larutan uranium nitrat ini sebanyak 7 ember ke dalam tangki pengendapan tersebut. Saat dicampurkan di ember yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ini masih belum memunculkan reaksi apapun. Saat dimasukkan yang ember ke-7 ini, tangki pengendapan ini mulai ngeluarin reaksi berantai yang kacau lah. Karena tuh tangki pengendapan udah nggak terkontrol, tangki pengendapan ini mulai ngeluarin reaksi percikan berwarna biru. Nah, akhirnya tuh tangki memancarkan radiasi neutron dan sinar gamma yang benar-benar kuat banget. Saat melihat percikan itu, Masato dan Yutaka mulai menjauh nih dari tangki pengendapan itu sekitar 4 meteran lah. Nah, Hisashi ini malah di situ-situ aja. Entah dia penasaran apa gimana sama itu tangki. Aduh, tangki keluar kayak gitu, gimana ya hasilnya ya? Atau mungkin begitu kali ya. Nah, meledaklah tangki itu. Kenalah mereka bertiga ini. Terpaparlah mereka bertiga ini kena radiasi itu. Nah, dalam kecelakaan tersebut, Hisashi langsung terpapar radiasi sebesar 17 sievert, di mana 8 sievert saja itu sudah dianggap sangat fatal. Sementara untuk rekannya, Masato terpapar radiasi sekitar 10 sievert dan Yutaka 3 sievert. Mohon maaf ya untuk kalian yang nggak tahu sievert itu apa, aku juga baru baca. Jadi sievert itu satuan untuk menggambarkan efek biologis dari paparan radiasi. Jadi Hisashi yang posisinya saat itu paling dekat dengan tangki pengendapan, dia itu langsung terkena paparan radiasi kan paling kuat ya. Dia saat itu langsung rasain pusing, mual, rasa sakit di sekujur tubuhnya, sulit bernapas. Saat itu langsung datang kan teman-temannya kan langsung, kenapa ini, gitu, apa ini, langsung dibawa lah Hisashi ini ke ruang dekontaminasi. Nah, saat itu Hisashi masih sadar, dia masih sempat muntah-muntah, dan saat itu dia langsung kehilangan kesadaran. Saat itu juga tim medis langsung bergerak cepat untuk menyelamatkan nyawa Hisashi, karena dalam waktu yang singkat tubuhnya Hisashi ini mulai terkena dampak dari radiasi itu. Kulitnya mulai terbakar, kromosomnya mulai hancur, dan sel darah putihnya itu sudah mendekati nol. Paparan radiasi itu pun menghancurkan organ tubuh bagian dalamnya Hisashi. Ya gimana enggak? Karena jumlah energi radioaktif dari radiasi itu saja dinilai setara dengan bom atom di Hiroshima. Kalian kalau dengar bom atom Hiroshima pasti tahu lah ya sejarah ya. Pada zaman itu kayak apa menghancurkan kotanya. Dan itu dialami oleh Hisashi, terpapar radiasi sedekat itu. Nggak kebayang sih, itu parah banget. Males lah ngebayang-bayangin gitu, itu suka bikin nggak bisa tidur gitu. Melihat kondisi Hisashi yang semakin memburuk, akhirnya tim medis memutuskan untuk memindahkan Hisashi ke rumah sakit Universitas Tokyo. Nah, setelah menjalani perawatan di rumah sakit Universitas Tokyo selama 1 minggu, akhirnya Hisashi ini terbangun dari komanya. Dan saat dia terbangun, dia ini sempat mengatakan kepada tim medis, "Aku sudah tak tahan lagi, aku bukanlah kelinci percobaan." Setelah itu Hisashi langsung tidak sadarkan diri lagi.
Namun saat itu tim dokter tetap merawatnya dan mengambil langkah-langkah sebaik mungkin bagaimana caranya supaya Hisasi ini tetap bisa bertahan hidup. Karena pihak keluarga pun menginginkan Hisasi tetap bisa bertahan hidup. Akhirnya Hisasi menjalani transfusi sel induk perifer pertama di dunia. Dia diberi banyak darah, cairan, obatan, yang bahkan saat itu belum tersedia di negara Jepang. Dia juga harus menjalani transplantasi kulit karena semua jaringan kulit dan pori-porinya itu udah rusak karena paparan radiasi itu. Waktu demi waktu berlalu, kondisi Hisasi ini semakin memburuk. Kesehatan dia makin menurun, sistem kekebalan tubuhnya makin menurun, yang bahkan tubuhnya saat itu sudah benar-benar perih banget. Kita yang sehat aja tuh ngelihat dia seperti itu tuh kayak sakit banget gitu. Mungkin kalau misalnya aku jadi keluarga yang saat itu lebih baik mengikhlaskan kali ya, karena kasihan juga gitu loh, udah dalam keadaan seperti itu masih dipaksa untuk bertahan hidup. Bayangkan aja loh ya, di hari ke-7 saat dia terbangun dari tidur itu, dia cuma ngomong, dia udah gak kuat dijadiin kelinci percobaan seperti ini. Dan karena keinginan keluarganya juga agar Hisasi bisa bertahan hidup, keluarganya ini sempat membuat origami dari burung bangau agar Hisasi bisa bertahan hidup. Wow, segitunya ya. Keluarganya peduli banget loh sama dia. Sedih aku, tapi kasihan ngeliat Hisasi seperti itu. Sampai akhirnya di hari ke-59, Hisasi sempat dinyatakan tewas karena saat itu jantungnya sudah berhenti selama 49 menit. Namun saat itu tim medis tetap berusaha dan mensuplai obat-obatan ke dalam tubuh Hisasi sampai akhirnya jantungnya hidup kembali. Ini aku tuh udah gak ngerti lagi kalau gini ya, bingung serba salah mau nyalahin siapa. Ini tuh terlihat Hisasi ini seperti kelinci percobaan, tapi di sisi lain keluarganya ini menginginkan Hisasi ini tetap hidup. Jadi itu serba salah gitu kan, mau menyalahkan dokter tapi keluarganya pengen Hisasi tetap hidup. Di sisi lain orang-orang melihat ini seperti ini tuh udah dijadiin kelinci percobaan banget gitu. Yang mana kalau misalnya emang Hisasi bisa bertahan hidup karena efek radiasi ini, ya pasti bisa menjadi apresiasi sendiri dong buat tim dokternya. Nah, setelah Hisasi berhasil dihidupkan kembali setelah mengalami gagal jantung sekitar 49 menit, akhirnya tuh kena dampaknya tuh yang lain. Jadi bagian otak dan ginjalnya Hisasi ini udah makin parah, makin hancur, makin sakit lah Hisasi merasakan badannya saat itu. Aduh, aku sendiri aja menceritakannya nggak tega gitu loh. Kasian banget, itu manusia. Nggak kuat lah aku ini. Pada tanggal 27 November 1999, Hisasi kembali mengalami kegagalan jantung sekitar 70 menit. Namun tim medis berhasil membuat Hisasi bertahan hidup dengan mensuplainya transfusi darah, cairan, dan obat-obatan lainnya untuk menjaga tekanan darah dan denyut nadinya tetap stabil. Walah, udah gak kuat. Dan pada akhirnya di tanggal 21 Desember 1999, dokter menyatakan bahwa Hisasi telah mengalami kegagalan jantung untuk yang terakhir kalinya karena seluruh organ di bagian tubuhnya sudah rusak dan organ tubuh yang paling parah mengalami kerusakan adalah di bagian hatinya. Saat itu dokter dan tim medis sudah tidak melakukan resusitasi kembali karena dari pihak keluarga pun sudah menyerah dan sudah menginginkan agar Hisasi dapat meninggal dengan damai. 83 hari keluarganya baru menginginkan agar Hisasi meninggal dalam keadaan damai. Lalu bagaimana untuk nasib dari Masato dan Yutaka? Saat dibawa ke rumah sakit setelah kejadian radiasi tersebut, Masato didiagnosis menderita penyakit pneumonia, di mana paparan radiasi tersebut melukai paru-parunya. Dan pada tanggal 27 April tahun 2000, Masato dinyatakan meninggal dunia karena kegagalan multi organ pada tubuhnya. Namun untuk Yutaka sendiri berhasil pulih dari kondisinya setelah lebih dari 6 bulan dirawat di rumah sakit. Karena Yutaka ini paling ringan ya, mengalami paparan radiasi itu tidak seberat Hisasi dan Masato. Baiklah semuanya, itulah cerita akhir dari kisah kematian tragis yang terjadi pada Hisasi Ouchi. Nah, menurut kalian sendiri gimana? Apakah kasus ini memang pantas dianggap sebagai kasus kelinci percobaan terhadap manusia yang memang seharusnya sudah mati, namun memang tetap dipaksa untuk bertahan hidup? Karena menurut warga di kota sana pun, kisah ini terkenal sebagai kisah dari kelinci percobaan yang dilakukan oleh tim dokter di rumah sakit tersebut. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Oh ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, dan tombol like barangkali kalian menyukai video ini.
Dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa komen di bawah ini ya, barangkali kalian punya referensi cerita bagus dan menarik yang ingin kalian tuangkan dalam bentuk video. Kalau begitu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.